Bab 111-115. Bab 111, bergabung dengan tim. Malam dengan tenang berlalu. Ketika langit mulai cerah keesokan paginya, Xiao Yan yang sedang tidur membuka matanya tepat waktu. Selama periode hidup di alam liar ini, ia berhasil menyetel jam internalnya secara akurat. Setelah malam tidur nyenyak, kelelahan yang berasal dari dalam tubuhnya telah benar-benar hilang dan digantikan oleh kekuatan besar. Dari tempat tidurnya, dia duduk dan menyilangkan kakinya, mengadopsi pose latihan sebelum dia sekali lagi menutup matanya. Pagi hari adalah waktu terbaik untuk melatih douki-nya. Apalagi, latihan douki seperti mendayung perahu melawan arus. Jika seseorang tidak maju, dia akan tertinggal, hanya dengan ketekunan seseorang dapat benar-benar berhasil. Mengikuti napas Xiao Yan yang semakin stabil, udara tenang di sekitarnya tiba-tiba bertindak seperti gelombang saat mulai berosilasi, memancarkan aliran douki yang terus-menerus. Setelah pelatihan intensif hari sebelumnya, kulit Xiao Yan seperti spons. Selama ada bagian kulitnya yang bersentuhan dengan douki di sekitarnya, pori-porinya yang banyak akan segera terbuka dan dengan rakus menelan aliran douki yang terus-menerus. Sementara pori-porinya dengan rakus menelan douki, sebagian besar douki di sekitar Xiao Yan tersedot ke dalam tubuhnya melalui napasnya. Kemudian, mereka melewati beberapa jalur Qi yang dipilih secara khusus yang telah ditentukan sebelumnya oleh metode Qi. Itu kemudian disempurnakan dan perlahan-lahan disimpan oleh Xiao Yan ke dalam siklon kecil yang selalu menggantung di dalam dirinya. Pelatihan douki berlanjut selama lebih dari 1 jam. Hanya ketika ruangan itu benar-benar diterangi oleh sinar matahari yang melewati jendela, Xiao Yan akhirnya berhenti dan mematahkan posisinya. Seteguk napas sedikit vekulen perlahan dirilis. Mata hitam Xiao Yan secara bertahap terbuka dan cahaya kuning pucat melintas di dalamnya sebelum kemudian menghilang ke bagian terdalam matanya. Kalau begini terus, aku mungkin bisa menjadi Douzhe bintang 5 dalam waktu setengah tahun. Tanpa diduga, pelatihan yang sulit ini sangat efektif. Xiao Yan menggeliat malas dan setelah mendengar suara retak tulang dari dalam tubuhnya, senyum muncul di wajah Xiao Yan. Hari ini, aku akan memasuki pegunungan Magic Beast. Setelah melompat dari tempat tidur, Xiao Yan sebentar membasuh wajahnya di kamarnya sebelum berjalan kembali ke samping tempat tidur dan tak berdaya menatap pedang hitam yang aneh itu. Menekuk kakinya sedikit, Xiao Yan menghela napas dalam-dalam. Lengannya sedikit tertekuk dan seperti cakar elang, dengan kuat meraih gagang pedang. Kakinya menginjak tanah dengan berat saat dia memanggil dengan suara rendah, "Bangkit." Dengan douki Xiao Yan berputar di sekitar mereka, kekuatan lengannya cukup untuk menebang pohon besar. Namun, ketika kekuatan semacam ini digunakan pada pedang besar, itu hampir tidak cukup untuk mengangkatnya perlahan dari tanah. Xiao Yan membungkukkan punggungnya ke depan, wajahnya sudah merah dan napasnya menjadi tidak teratur. Dengan teriakan rendah lainnya, pedang besar itu akhirnya terlempar ke punggungnya, langsung menyebabkan tubuhnya tenggelam ke tanah. Untungnya, Xiao Yan sudah siap. Dia mengatupkan giginya dan sesaat kemudian, tubuhnya perlahan diluruskan. "Sialan, itu terlalu menakutkan," kata Xiao Yan pahit sambil menyeka keringat dingin dari dahinya. Setelah menepuk telapak tangannya di pedang hitam besar, Xiao Yan sekali lagi membuka langkahnya dan keluar dari kamarnya. Setelah beradaptasi selama beberapa hari, dia tidak lagi menyebabkan tanah bergetar setiap kali dia mengambil langkah sambil membawa pedang besar di punggungnya. Di dalam pegunungan Magic Beast, binatang-binatang ajaib berkeliaran, mengisi tempat itu. Dengan bahaya, berjalan sendirian di dalamnya akan dengan mudah menarik serangan dari binatang ajaib ini. Oleh karena itu, selain mereka yang sangat kuat, sebagian besar tentara bayaran membentuk kelompok sebelum memasuki pegunungan Magic Beast. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, dia paling bisa menangani Magic Beast peringkat 1. Oleh karena itu, dia tidak memiliki kemampuan untuk berlarian di dalam pegunungan Magic Beast sendirian. Tentu saja, ini hanya benar jika dia mengecualikan Yao Lao yang ikut campur untuk membantunya. Namun, Yao Lao telah mengatakan pada hari pertama pelatihan kerasnya bahwa selama periode pelatihan ini, kecuali jika kehidupan Xiao Yan benar-benar terancam, dia tidak akan campur tangan untuk menyelesaikan masalah apapun. Dengan kata lain, di hari-hari mendatang, bahkan jika Xiao Yan memiliki Yao Lao sebagai kartu truf, dia tidak bisa sembarangan menggunakannya. Semua masalah yang dihadapinya harus diselesaikan sendiri terlebih dahulu. Meskipun Xiao Yan frustrasi dengan ini, dia hanya bisa menerimanya tanpa daya.
Dia tahu bahwa tindakan Yao Lao datang dari rasa takut Xiao Yan kehilangan kewaspadaan dan rasa bahaya di bawah perlindungan mantan. Bayi elang yang selalu bersembunyi di bawah bayang-bayang sayap ibunya tidak akan pernah belajar apa artinya benar-benar bebas. Hanya melalui bahaya potensi seseorang akan meledak dan melayang ke langit. Yao Lao tidak ingin Xiao Yan menjadi bayi elang yang hanya tahu bagaimana bersembunyi di balik punggung orang lain. Oleh karena itu, dia harus membiarkan Xiao Yan memahami posisinya saat ini. Setelah berjalan ke ujung jalan, Xiao Yan tiba di pintu keluar lain di luar kota. Pintu keluar ini mengarah ke pegunungan Magic Beast. Di pintu keluar kota, ada banyak tentara bayaran yang berkumpul. Ada suara-suara yang berteriak satu demi satu, terus-menerus memanggil tentara bayaran Solo yang ingin memasuki pegunungan Magic Beast. Tentara bayaran di kota kecil dibagi menjadi 3 kategori. Kategori pertama adalah perusahaan tentara bayaran dengan aturan ketat. Hanya ada 3 kelompok seperti itu di dalam kota Qingshan dan mereka masing-masing memiliki sekitar 100 anggota. Sebagian besar anggota mereka setidaknya memiliki kekuatan Douze dan pemimpin masing-masing dari 3 kelompok adalah Douzi yang kuat. Dapat dikatakan bahwa kelompok-kelompok ini adalah salah satu kekuatan terkuat di kota Qingshan. Jenis kategori kedua terdiri dari tim tentara bayaran yang dibentuk pada menit terakhir. Tim semacam ini akan dibubarkan setelah menyelesaikan misi. Kepercayaan mereka satu sama lain serta kemampuan mereka untuk bekerja sama tidak dapat dibandingkan dengan perusahaan tentara bayaran formal. Jenis tentara bayaran ketiga terdiri dari tentara bayaran Solo. Orang-orang ini sering memiliki beberapa kartu truf tersembunyi. Tentara bayaran yang saat ini berteriak di pintu masuk kota kecil termasuk tipe kedua. Berdiri di satu sudut, Xiao Yan tidak segera bergabung dengan tim tentara bayaran manapun. Sebaliknya, dia diam-diam mengamati kelompok mana yang lebih profesional. Lagi pula, di dalam pegunungan Magic Beast, kelalaian apapun dapat menyebabkan kematian mereka. Saat Xiao Yan sedang mencari tim yang memuaskan, sebuah keributan meletus di pintu masuk kota kecil itu. Sebuah teriakan gembira bergema, ribuan rumah obat, berencana memasuki pegunungan ajaib untuk mengumpulkan tanaman obat. Mendampingi mereka akan menjadi dokter peri. Hanya ada 50 slot. Bagi mereka yang berbintang 2 Douze ke atas, tolong cepat. Teriakan nyaring telah menyebabkan pintu masuk yang bising ke kota kecil menjadi sunyi. Sesaat kemudian, semua orang berbalik untuk saling berhadapan. Tentara bayaran yang berpikir bahwa mereka memenuhi persyaratan segera bergegas menuju pria. Paruh Bayadari, ribuan rumah obat. Petik 2. Dengan kosong menatap tentara bayaran yang tiba-tiba mengoceh, Xiao Yan mengedipkan matanya. Setelah hening sejenak, dia juga bergegas maju dan bergabung dengan kerumunan. Dengan begitu banyak orang memasuki pegunungan Magic Beast Mountain sebagai sebuah kelompok, Magic Beast yang normal pasti tidak akan berani menyerang mereka begitu saja, sehingga meningkatkan peluang mereka untuk bertahan hidup. Selama dia bisa menemukan tempat pelatihan yang terpencil dan aman selama perjalanan, dia bisa dengan mudah dan meyakinkan meninggalkan tim. Apa yang dia dengar dari asisten toko di ribuan rumah obat kemarin memang benar. Nama dokter peri lebih efektif daripada apapun di kota Qingshan. 50 slot telah menyebabkan orang memperebutkannya. Namun, Xiao Yan berhasil menggunakan tubuh kecilnya untuk menerobos celah kerumunan dan sampai ke depan. Masih ada satu posisi lagi. Pria parubaya itu tersenyum kepada kerumunan yang meremas saat dia melambaikan gulungan keterampilan kambing di tangannya. Seorang pria muda berkata dengan suara yang agak lembut. Dia sedikit terengah-engah saat dia berjalan menuju pria paruh baya itu. Hah? Menatap pemuda di depannya yang baru berusia 17 atau 18 tahun, pria paruh baya itu membeku. Dia segera tersenyum dan berkata, "Anak kecil, kriteria kami adalah bintang 2. Douze." Pria paruh baya itu menekankan 4 kata terakhir. Jelas, dia tidak percaya bahwa pemuda di usia belasan ini telah mencapai persyaratan ini. Dari mana anak ini berasal? Untuk membuat masalah ketika janggutnya bahkan tidak tumbuh. Petik 2. Minggir, tubuh kecil. Jangan buang semua waktu kita. Melihat bahwa tempat terakhir direnggut oleh seorang pria muda, tentara bayaran di sekitarnya segera memarahi. Xiao Yan mengabaikan ocehan ini saat dia mengambil 2 langkah ke depan, dia berdiri sejajar dengan pohon yang setebal 2 lengan. Tinjunya tiba-tiba mengencang dan douki kuning pucat membentuk lapisan di atasnya seperti tirai cahaya. Kemudian, dengan teriakan pelan, Xiao Yan dengan kejam menghantamkan tinjunya ke batang pohon,
melepaskan kekuatan ganas di tangannya. Kaca. Mengikuti suara yang jelas, pohon yang tebal dan kuat itu jatuh ke tanah di depan mata semua orang, mengangkat debu dari tanah. Apa ini cukup? Bertepuk tangan, Xiao Yan bertanya pada pria paruh baya yang tertegun. Keke, anak kecil, kamu memang memiliki bakat yang cukup hebat. Untuk dapat mencapai bintang 2 Douze di usiamu, seorang jenius. Mengangguk kepalanya dengan takjub, pria parubaya itu berbicara kepada Xiao Yan sambil tersenyum, baiklah, tempat terakhir ini milikmu. Bayarannya adalah 500 koin emas dan tugas Anda adalah mengawal tim pengumpul obat, ribuan rumah obat. Aku akan membayarmu setengahnya dulu. Setengah lainnya akan dibayar ketika kita kembali. Petik 2. Baik. Xiao Yan tersenyum sambil mengangguk, dia tidak tertarik dengan remunerasi 500 koin emas. Yang dia butuhkan adalah tim membantunya menemukan tempat yang aman untuk berlatih. Setelah melihat bahwa tempat terakhir diambil oleh bocah lelaki tak dikenal ini, tentara bayaran di sekitarnya segera mulai bubar. Namun saat mereka pergi, mereka tidak lupa untuk menatap Xiao Yan dengan rasa ingin tahu. Bakat hebat yang dibutuhkan untuk menjadi bintang 2 Douze pada usia 17 atau 18 tahun adalah sesuatu yang merupakan pemandangan langka di kota Qingshan. Bab 112, Memasuki Pegunungan Magic Beast. Sekelompok besar orang berjalan melalui hutan yang tenang. Ada banyak pasang mata waspada yang terus memindai tempat-tempat gelap yang tersembunyi dari hutan di sekitarnya sementara tangan mencengkeram senjata dengan erat di berbagai pinggang, siap menangani kejadian mendadak. Sebagai tentara bayaran veteran yang telah selamat dari Pegunungan Magic Beast selama bertahun-tahun, meskipun banyak dari mereka bekerja sama untuk pertama kalinya, mereka masih mampu mempertahankan pemahaman dasar satu sama lain. Ketika mereka bertukar pandang sebentar, mereka bisa mengenali tanda-tanda keselamatan dan bahaya dari mata pihak lain. Beratnya pedang hitam besar dan kemampuannya yang aneh untuk menekan Douki menyebabkan Xiao Yan mengalami kesulitan bepergian. Setiap kali kakinya mendarat di tanah, itu akan tenggelam ke dalam tanah lunak. Setelah melakukan perjalanan jarak pendek dengan cara ini, dia mulai terengah-engah dan berkeringat. Xiao Yan menyeka keringat dari wajahnya dan berbalik untuk menatap tim pengumpul ramuan obat, ribuan rumah obat, yang dijaga ketat. Setelah secara acak menyapu pandangannya ke tim, tatapannya akhirnya mendarat pada wanita berbaju putih di tengah yang tampak seperti bulan yang dimahkotai oleh bintang-bintang. Pada saat itu, kecantikan rapuh yang dikenal sebagai dokter peri secara tidak sengaja meluruskan punggungnya saat dia dengan ringan menyeka butiran keringat yang terkumpul di dahinya. Cahayanya terengah-engah, bersama dengan wajahnya yang cantik, membentuk gambaran keindahan yang lembut. Menyaksikan dokter peri yang menampilkan gambar seperti itu, beberapa tentara bayaran di sekitarnya mendapatkan motivasi sembrono untuk membawanya langsung ke tujuan mereka. Namun, mereka tahu bahwa bahkan jika mereka ingin menggendongnya, dokter peri akan menolak tawaran mereka sambil tersenyum. Ketika tatapan semua orang tertuju pada dokter peri, seorang pria muda yang sedikit tampan yang penuh dengan senyuman, menjauh dari kelompok tentara bayaran. Dia menundukkan kepalanya dan mengatakan sesuatu kepada dokter peri. Setelah percakapan singkat, dokter peri hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya sebelum melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Meskipun ditolak oleh dokter peri, pemuda itu tidak menunjukkan sedikit pun kemarahan di wajahnya. Sebagai gantinya, dia tersenyum tipis, melambaikan tangannya saat dia memanggil, anggota perusahaan kepala serigala, kita sekarang akan memasuki Pegunungan Magic Beast. Jangan mengacau. Ya, Tuan Muda. Mendengar panggilan pemuda itu, puluhan pria berbadan besar yang mengelilinginya langsung menjawab serempak. Nada disiplin menarik banyak pandangan ke samping. Bahkan dokter peri pun menoleh ke belakang. Menjadi sangat puas dengan tanggapannya, pemuda itu sedikit tersenyum dan mempercepat langkahnya untuk mengejar dokter peri. Berjalan di sampingnya, dia dengan antusias memberinya perlindungan yang dekat. Sialan, yang dia andalkan hanyalah posisi ayahnya sebagai kepala perusahaan tentara bayaran kepala serigala. Apakah dia berpikir bahwa dia bisa memenangkan hati dokter peri hanya karena ini? Mengamati pemuda yang bisa mendekati dokter peri dan berbicara dengannya, salah satu tentara bayaran di samping Xiao Yan segera berdalih dengan suara penuh kecemburuan. Xiao Yan menyipitkan matanya dan mengalihkan pandangannya ke pemuda itu. Matanya akhirnya mendarat di sebuah lencana di dada yang terakhir, di atasnya ada ukiran kepala serigala dengan satu mata. Melompati pandangannya ke arah pemuda itu, Xiao Yan melihat 30 tentara bayaran ditambah dengan lencana yang sama dan berkedip.
Tampaknya kelompok itu adalah bagian dari perusahaan Kepala Serigala, salah satu dari 3 perusahaan tentara bayaran besar di kota Qingshan. Melihat sejauh mana perlindungan yang ditawarkan perusahaan mercenari Kepala Serigala kepada anggota tim pengumpul ramuan obat, jelas bahwa mereka secara khusus disewa oleh ribuan rumah obat untuk menawarkan perlindungan mereka. Selain itu, tampaknya kepercayaan ribuan rumah obat yang ditempatkan pada perusahaan tentara bayaran Kepala Serigala jauh lebih besar daripada yang ditempatkan pada tentara bayaran lain di depan. Kalau tidak, rumah obat tidak akan membiarkan mereka menjadi pengawal pribadi mereka. Xiao Yan perlahan menarik pandangannya. Dia tidak tertarik pada pemuda dan dokter peri. Dengan demikian, dia hanya menggelengkan kepalanya dan dengan langkah kakinya yang berat, sekali lagi melangkah menuju pegunungan Magic Beast. Semuanya tenang di luar pegunungan Magic Beast. Namun, tidak lama setelah perusahaan memasuki pegunungan Magic Beast, serangan skala kecil oleh binatang ajaib dimainkan dengan kejam di depan mata Xiao Yan. Para penyerang adalah 3 binatang sihir peringkat pertama yang dikenal sebagai Scarlet Ice Snake. Binatang ajaib ini sering muncul di tepi pegunungan binatang buas ajaib dan memiliki atribut es, di dalamnya ada racun es. Jika seseorang tidak diobati dalam waktu setengah hari setelah keracunan, racun ini akan membekukan darah di dalam tubuh korban dan mengakibatkan kematian. 3 peringkat 1 Magic Beast Scarlet Ice Snake tergantung di 3 cabang. Dengan kecepatan seperti kilat, mereka mengejutkan para tentara bayaran, dengan cepat dan mudah meracuni 3 anggota mereka. Seketika, wajah ketiga anggota itu menjadi pucat pasi. Kaki dan tangan mereka menjadi dingin saat mereka pingsan. Menyadari bahwa mereka sedang diserang, semua orang segera membalas dengan marah. Sesaat kemudian, 3 peringkat 1 Magic Beast secara mengejutkan dibunuh oleh sekelompok tentara bayaran. Setelah tidak menemukan inti monster di dalam mayat mereka, tentara bayaran hanya bisa menghela nafas sedikit menyesal. Di alam liar, sudah biasa menderita luka serius dan tidak mendapat imbalan setelah membunuh binatang ajaib. Dengan demikian, mereka tidak memiliki banyak harapan untuk menemukan apapun. Setelah ular es merah terbunuh, 3 tentara bayaran yang terkena racun es dengan cepat diangkut ke belakang tempat tim pengumpul ramuan medis dikumpulkan agar dokter peri secara pribadi mengeluarkan racun dari tubuh mereka. Dengan pertemuan dari serangan ular es merah, grup mercenari menjadi lebih berhati-hati. Namun demikian, tidak mungkin untuk benar-benar menghindari binatang ajaib di pegunungan binatang ajaib, yang padat penduduknya oleh binatang ajaib. Selama setengah kilometer berikutnya yang dicakup kelompok itu, mereka diserang oleh 3 gelombang binatang ajaib. Untungnya, jumlah besar tentara bayaran melebihi jumlah binatang ajaib dan mereka berhasil menangkis 3 serangan dengan mengorbankan lebih banyak tentara bayaran yang menderita luka ringan. Menjadi bagian dari pramuka perusahaan di depan, Xiao Yan tidak bisa menghindari berpartisipasi dalam salah satu pertempuran. Namun, dalam konfrontasi langsung dengan binatang ajaib peringkat pertama, dia membayar harga dari tangannya yang mati rasa. Melihat binatang ajaib yang licik melarikan diri setelah serangan sia-sia Xiao Yan, Xiao Yao mengatupkan giginya dengan marah. Jika bukan karena Douki-nya ditekan oleh pedang besar, dia pasti akan membunuh binatang ajaib itu. Meskipun dia membiarkan binatang ajaib melarikan diri, kekuatan yang ditampilkan Xiao Yan telah membuat tentara bayaran di sekitarnya menatapnya dengan kekaguman. Adik laki-laki, kamu cukup kuat untuk benar-benar dapat bertahan melawan macan tutul ekor ular yang dikenal karena kekuatannya. Cek-cek, menjadi begitu kuat di usia yang begitu muda, aku tidak bisa membayangkan seberapa kuat dia di masa depan. Haha, orang ini seharusnya menjadi bintang 2 termuda Douze di grup ini, kan? Melihat kekuatannya, sepertinya itu benar. Sorak-sorai tentara bayaran di sekitarnya menyebabkan keributan kecil di dalam kelompok. Ketika tatapan tentara bayaran jatuh pada pemuda dengan pedang besar, kilatan pertanyaan mereka digantikan dengan sesuatu yang lain di mata mereka. Di lingkaran ini, di mana kekuatan seseorang menentukan statusnya, selama seseorang menunjukkan kekuatan yang mengejutkan orang lain, dia akan mendapatkan rasa hormat mereka. Ini adalah aturan yang sederhana dan langsung. Xiao Yan hanya tersenyum pada sorakan ini. Dalam senyumnya, tidak ada kesombongan atau kepuasan. Dia hanya mengikuti kelompok itu dan diam-diam terus maju menuju lokasi pemetikan ramuan obat. Setiap orang, kami sudah dekat dengan lokasi pemetikan herba. Setelah berjalan begitu lama, semua orang pasti lelah. Silakan istirahat sebentar. Setelah menempuh jarak lebih jauh,
suara wanita yang lembut dan renyah tiba-tiba memanggil dari dalam kelompok yang tenang. Langkah kaki yang maju perlahan berhenti ketika seluruh kelompok berhenti maju pada saat yang sama. Berbalik, mereka menghadapi wanita muda yang tersenyum polos dan dengan patuh menganggukkan kepala mereka. Setelah diskusi singkat, lebih dari 10 tentara bayaran tersebar ke daerah sekitarnya untuk bertindak sebagai pengintai. Orang-orang yang tersisa hanya duduk dan mulai memulihkan kekuatan yang telah mereka konsumsi selama perjalanan. Duduk di tanah, Xiao Yan perlahan melepaskan napasnya. Dia mengangkat jarinya, mendorong pil pemulihan kekuatan muncul di tangannya. Dia menyapu pandangannya ke sekelilingnya lalu mengangkat kepalanya dan menguap. Telapak tangannya menutupi mulutnya saat dia melakukannya, memindahkan pil ke mulutnya. Dia kemudian dengan cepat menelan pil itu tanpa meninggalkan tanda-tanda dia telah melakukannya. Begitu pil itu ada di tubuhnya, efeknya dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Xiao Yan bersandar di pohon dan menutup matanya, membiarkan efek obat dengan cepat menggantikan Douqi yang terkuras di tubuhnya. Dengan bantuan pil pemulihan kekuatan, Xiao Yan berhasil dengan cepat kembali ke bentuk puncaknya. Di sekelilingnya, tentara bayaran lainnya masih menunggu kekuatan mereka pulih. Setelah berbisik di dalam hatinya tentang betapa enaknya meminum pil itu, Xiao Yan berdiri. Dia berbisik kepada tentara bayaran di sekitarnya tentang pergi buang air kecil sebelum perlahan menuju ke area hutan lebat di sampingnya. Di dalam area hutan lebat, cahaya telah meredup secara signifikan. Namun, tempat ini telah dibina oleh tentara bayaran lainnya sebelumnya, jadi Xiao Yan tidak khawatir tiba-tiba diserang oleh binatang ajaib. Tatapannya menyapu sekelilingnya, mencari tempat pelatihan yang cocok. Mengikuti survei Xiao Yan di sekelilingnya, dia mulai bergerak lebih dalam ke wilayah berhutan lebat. Setelah berjalan agak jauh, lingkungan yang redup tiba-tiba menjadi cerah. Dia mengangkat kepalanya dan menemukan bahwa dia telah keluar dari area kecil yang berhutan lebat. Di depannya ada tebing terjal. Bagian bawah tebing dipenuhi dengan tanaman hijau subur, memberikan pemandangan yang indah. Tatapan Xiao Yan menyapu bagian atas tebing sebelum tiba-tiba berhenti. Dia menggosok hidungnya saat dia menuju ke tepi tebing di mana sejenis vegetasi dengan bunga putih yang mekar berdiri. Vegetasi khusus ini memiliki bunga putih pucat. Di antara bunga-bunga putih pucat yang sedang booming ini, buah crimson disembunyikan secara diam-diam sambil memancarkan bau obat yang samar. Setelah memindai vegetasi dengan hati-hati, Xiao Yan mengangkat alisnya karena terkejut. Setelah itu, dia menurunkan tubuhnya dan mengulurkan tangannya ke tanaman, berniat untuk mencabutnya. Tepat saat tangannya bersentuhan dengan vegetasi, tangan putih giok tiba-tiba terulur dari sisi lain tebing, menargetkan tanaman yang sama hanya untuk meraih tangan Xiao Yan sebagai gantinya. Setelah tangan seperti batu giok bersentuhan dengan tangan Xiao Yan, tangan itu berhenti sebentar. Sebelum ditarik dengan cepat, sesaat kemudian, wajah cantik muncul dari sisi lain tebing dan muncul di depan wajah tercengang pemuda jongkok dengan wajah bingung. Bab 113, Gua. Menatap wajah cantik yang tiba-tiba muncul dari dasar tebing, Xiao Yan terkejut. Namun, dia berhasil pulih dengan cepat dan setelah melihat lebih dekat menyadari bahwa wanita itu adalah dokter peri dari tim pengumpul ramuan obat. Di tebing, kedua tatapan itu terus saling menatap, menghadirkan pemandangan yang aneh. Bisakah kamu menarikku ke atas? Setelah saling menatap sejenak, dokter peri adalah yang pertama memecah suasana canggung dengan suaranya yang agak lembut. Xiao Yan mengedipkan matanya dan mengangguk seolah-olah tidak ada yang terjadi. Dia meraih tangan kecil yang telah diulurkan oleh dokter peri dan dengan sedikit kekuatan, menariknya dari bawah tebing. Tubuhnya yang rapuh menampilkan lekukan yang indah di udara saat dia dengan ringan melompat ke tepi tebing. Terima kasih. Begitu kakinya mendarat di tanah, dokter peri membisikkan terima kasihnya saat dia dengan cepat melepaskan tangan Xiao Yan. Dia diam-diam melirik tepi tebing saat jari-jarinya yang halus menyentuh rambut hitam di dahinya. Tatapannya kemudian menyapu Xiao Yan saat dia berkata dengan lembut, kamu adalah salah satu tentara bayaran yang disewa oleh ribuan rumah obat, bukan? Iya, Xiao Yan sebentar menikmati kelembutan yang ada di tangannya sebelum menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke arah gunung hijau tak berujung yang terletak di balik tebing. Meskipun wanita ini tidak terlalu cantik, sikapnya yang lembut dan lembut lebih dari cukup untuk mempengaruhi hati seseorang. Seandainya pertemuan ini terjadi di waktu yang berbeda, Xiao Yan akan menggodanya. Namun,
dia tidak memiliki minat seperti itu selama sesi latihannya yang intens. Setelah mendengar jawaban Xiao Yan dan melihat bahwa dia tidak berniat pergi, Dokter Peri menyatukan alisnya dan membiarkan matanya menjelajah. Akhirnya, dia menunjuk ke tanaman berwarna putih di tepi tebing dan bertanya sambil tersenyum, "Sepertinya kamu berniat memetik rumput obat ini, apakah kamu tahu apa itu?" Mendengar ini, Xiao Yan menggosok hidungnya dan tersenyum, "Ini seharusnya buah kebun putih. Ramuan obat kelas menengah yang biasanya hanya tumbuh di tepi tebing. Ada cukup banyak dari mereka. Sayangnya, mereka adalah makanan favorit mystical beast jenis burung sehingga biasanya dimakan begitu mereka tumbuh dan dapat dianggap sebagai salah satu bahan langka di antara tanaman obat kelas menengah. Jika buah kebun putih yang matang ini dijual di toko obat, itu akan bernilai sekitar 4.000 koin emas." Petik 2. Melihat bagaimana pemuda itu mampu mengungkapkan begitu banyak tentang bunga anggrek putih di hadapannya, kilatan muncul di mata Dokter Peri. Dengan suara terkejut, dia berkata, "Sudahkah kamu belajar bagaimana membedakan tanaman obat yang berbeda?" "Saya telah menyentuh permukaan," Xiao Yan berkata dengan samar sambil mengangkat bahunya. Setelah bersama Yao Lao untuk waktu yang lama, Xiao Yan tidak hanya belajar bagaimana memurnikan obat tetapi juga membedakan berbagai jenis bahan obat. Dengan pengalaman Yao Lao, dia telah melihat semua jenis tanaman obat langka dan sebagai muridnya, Yao Lao secara alami telah memberikan semua pengetahuan ini kepadanya. Dapat dikatakan bahwa buah kebun putih adalah permainan yang adil bagi siapa saja yang menemukannya, tetapi karena Anda yang pertama menemukannya, saya tidak akan merebutnya dari Anda. Setelah memberi Xiao Yan senyuman, Dokter Peri berjongkok dan dengan hati-hati mengambil buah merah dari seikat bunga sebelum menyerahkannya kepada Xiao Yan. Melihat tindakan Dokter Peri, Xiao Yan menyentuh kepalanya dan mengangguk acuh tak acuh. Buah kebun putih mungkin sesuatu yang langka dan berharga bagi orang lain, tetapi itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh Xiao Yan. Namun, karena Dokter Peri tidak menginginkannya, tidak ada salahnya untuk menyimpannya. Baik. Kelompok ini mungkin sudah beristirahat dengan baik sekarang. Mari kita cepat kembali. Setelah melihat Xiao Yan menerima buah kebun putih, Dokter Peri buru-buru berkata dengan kebahagiaan yang mencurigakan. Memegang bunga anggrek putih yang dingin di tangannya, Xiao Yan mengamati ketidaksabaran Dokter Peri dan mengerutkan kening. Matanya menyipit saat dia merasa bahwa Dokter Peri sekarang tampak sedikit tidak biasa. Kenapa dia buru-buru pergi? Kecurigaan melintas di hatinya saat Xiao Yan menempatkan buah orchid putih ke dalam saku dadanya. Bertingkah seolah-olah tidak ada yang salah, Xiao Yan secara acak bertanya, "Mengapa kamu melampaui tebing?" Begitu pertanyaan Xiao Yan keluar dari mulutnya, Dokter Peri tiba-tiba membeku. Ekspresi panik muncul di wajahnya selama sepersekian detik sebelum dengan cepat disembunyikan. "Tidak ada, beberapa tanaman obat tumbuh di dinding tebing jadi aku hanya turun untuk melihatnya." "Oh." Xiao Yan mengangguk. Dengan alasan ini, Dokter Peri telah menghilangkan beberapa kecurigaan dalam dirinya. Lagi pula, memang ada beberapa tanaman obat yang tumbuh di sepanjang dinding tebing. Tidak, sepertinya ada sesuatu di bawah tebing. Saat Xiao Yan hendak berbalik, suara Yao Lao tiba-tiba muncul di hatinya. Dengan mata menyipit, Xiao Yan tanpa sadar melangkah maju. Dinding tebing terjal memasuki pandangannya. Di dinding tebing, hanya ada bebatuan yang pecah, cabang-cabang aneh yang tumbuh secara acak dan beberapa benda seperti tulang. Mata Xiao Yan perlahan menyapu dinding tebing. Sesaat kemudian, dia berhenti di tempat yang ditutupi oleh cabang-cabang yang tumbuh darinya. Ranting-ranting kayu aneh yang ada di dinding tebing diatur dengan cara yang cerdas tetapi dengan pengingat Yao Lao, Xiao Yan menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dengan bantuan sinar matahari, mata Xiao Yan yang menyipit hampir tidak bisa melihat lubang kosong yang gelap gulita di bawah naungan cabang-cabang. Memang ada sesuatu yang salah, melihat tempat tertentu di dinding tebing, Xiao Yan berbisik di dalam hatinya. Tiba-tiba, wajah Xiao Yan berubah. Kakinya terhuyung-huyung saat tubuhnya mundur. Dia berteriak, "Apa yang kamu lakukan?" Saat Xiao Yan melangkah mundur, bubuk putih tiba-tiba berserakan dan dengan cepat menutupi Xiao Yan yang mundur. Bubuk putih mengelilingi Xiao Yan untuk waktu yang lama sebelum perlahan-lahan tersebar oleh angin, memperlihatkan Xiao Yan yang tidak sadarkan diri di tanah. Mengamati Xiao Yan yang tidak sadarkan diri, Dokter Peri membersihkan bedak dari tangannya. Dia menggigit bibirnya dan menghela nafas, "Aku menyuruhmu pergi tetapi kamu tidak mendengarkanku. Sekarang kamu tahu."
Sambil menggelengkan kepalanya, dokter peri perlahan berjalan menuju Xiao Yan yang pingsan dan menurunkan tubuhnya. Dia mengambil tali, meraih tangan Xiao Yan dan bersiap untuk menahannya. Saat dokter peri hendak menahan Xiao Yan, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Xiao Yan, yang seharusnya tidak sadarkan diri, tiba-tiba membuka matanya dan memutar telapak tangannya. Menangkap dokter peri yang lengah, Xiao Yan mengulurkan tangan dan meraihnya. Aku tidak menyangka kamu akan benar-benar menggunakan hal-hal seperti itu. Jika bukan karena persiapan saya akan benar-benar telah dibius oleh Anda. Petik 2. Perubahan mendadak itu mengejutkannya, tetapi itu tidak memperlambat reaksi dokter peri. Setelah tangannya ditangkap oleh Xiao Yan, dia melemparkan tendangan keras ke arahnya. Melihat bahwa dokter peri tanpa henti, Xiao Yan tertawa dingin. Mencerminkannya, dia menendang kaki kanannya dan dengan keras menjatuhkan kaki kecil dokter peri ke samping. Segera, rasa sakit memenuhi wajahnya yang cantik dan lembut. Meskipun berhasil dalam satu serangan, Xiao Yan tidak berhenti. Seperti pita, kaki kirinya menahan kedua kaki dokter peri. Setelah itu, keduanya jatuh ke tanah, dengan Xiao Yan menekan dokter peri dengan kuat. Kelembutan dari bawahnya menyebabkan kepala Xiao Yan bergetar. Diam-diam, dia menjerit senang. Menurunkan kepalanya, dia menatap dokter peri berwajah merah dan mengangkat bibirnya saat dia mengguncang tubuh bagian bawahnya seperti huligan. Segera, kedua tubuh menjadi lebih dekat satu sama lain. Biarkan aku pergi. Aroma pria di atasnya menyebabkan dokter peri merasa sedikit pusing saat dia mengatupkan giginya dan mendidih. Kenapa kamu menyerangku? Bibir merahnya yang lembab bergetar saat dokter peri dengan dingin tersenyum, karena aku tidak menyukaimu. Apakah kamu percaya bahwa aku akan membawamu ke sini dan sekarang? Menurunkan kepalanya sehingga mereka hampir bisa merasakan napas satu sama lain, Xiao Yan dengan dingin tersenyum. Jika kamu memiliki kepercayaan diri untuk menangani 100 tentara bayaran plus di luar, kamu bisa mencoba. Kata dokter peri. Payudaranya tidak cukup penuh, pantatnya tidak menonjol, saya tidak terlalu tertarik. Xiao Yan tersenyum menggoda sebelum wajahnya perlahan berubah lebih dingin. Apa yang ada di bawah tebing? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Wajah dokter peri berubah sedikit saat dia menyatukan alisnya dan berkata, cepat lepaskan aku atau aku akan berteriak. Jika yang lain melihatmu melakukan ini padaku, kamu bisa melupakan berjalan keluar dari pegunungan Magic Beast ini hidup-hidup. Petik 2. Kenapa kamu tidak berteriak? Jika Anda ingin memberitahu lebih banyak orang tentang rahasia di bawah ini, Anda dapat berteriak sampai suara Anda menjadi serak. Suara tanpa emosi Xiao Yan dengan cepat menyebabkan dokter peri menyerah pada niatnya untuk berteriak. Apa yang kamu rencanakan? Dokter peri menarik napas dalam-dalam dan mendidih. Ada apa di bawah? Jika Anda tidak menjawab saya dengan jujur, saya tidak keberatan mengikat Anda dan menyembunyikan Anda di sini sebelum turun untuk melihat sendiri. Kamu, mendengar ancaman Xiao Yan, wajah dokter peri tampak panik. Meskipun dia sedikit lebih tua dari Xiao Yan, kekuatan mental dan kelihayannya tidak jauh dari Xiao Yan. Saya mendengar bahwa ada binatang ajaib yang dikenal sebagai Koape di pegunungan Magic Beast. Jenis binatang ajaib ini tertarik pada wanita manusia, dengan sudut mulutnya terangkat menggoda. Xiao Yan menundukkan kepalanya dan dengan bibirnya menyentuh telinga dokter peri, dia berbisik ke dalamnya. Kamu keparat. Wajah dokter peri itu memutih karena dia jelas-jelas menderita kejutan besar. Dia juga pernah mendengar nama binatang ajaib yang mengerikan ini. Biarkan aku bangun. Saya akan memberitahu Anda apa yang ada di bawah. Di bawah ancaman Xiao Yan, dokter peri yang tidak bisa bertahan lebih lama lagi, menyerah tanpa daya. Sambil tersenyum, Xiao Yan mendorong dirinya sendiri sebelum membantu dokter peri melakukan hal yang sama. Sebagai tindakan pencegahan, dia dengan paksa memegang pergelangan tangannya dan mengabaikan ekspresi malu dan marahnya. Keduanya menuju ke tepi tebing dan menatap secara bersamaan ke tempat aneh di dinding tebing. Beberapa saat kemudian, bibir merah dokter peri sedikit terbuka dan dengan agak enggan berkata, itu adalah sesuatu yang tidak sengaja saya temukan ketika saya sedang mengumpulkan ramuan obat. Tersembunyi di balik cabang-cabang aneh adalah sebuah gua yang sulit untuk dilihat. Gua itu harus berisi beberapa hal yang ditinggalkan oleh beberapa leluhur. Namun, saya belum pernah memasukinya, jadi saya tidak yakin dengan interiornya. Namun, dari beberapa petunjuk yang tertinggal, leluhur yang meninggalkan ini seharusnya sangat kuat. Bab 114, Perburuan Harta Karun.
Sebuah gua. Mengangkat alisnya, Xiao Yan memperhatikan Dokter Peri dengan penuh minat saat dia berkata, kamu mencoba memasukinya beberapa saat yang lalu, bukan? Iya, tapi tebingnya terlalu curam. Saya tidak bisa masuk. Dokter Peri melirik Xiao Yan yang bersemangat dan berkata dengan lembut, saya dapat membagikan rahasia ini kepada Anda, tetapi Anda sebaiknya tidak memiliki ide untuk mencoba mengantongi semuanya. Kalau tidak, saya tidak akan membiarkan Anda mendapatkan barang-barang itu dengan lancar. Percayalah, kekuatan saya mungkin tidak sebanding dengan Anda, tetapi sebagai Douze Bintang 2, Anda tidak dapat dianggap kuat di seluruh kota Qingshan. Melihat keseriusan di wajah Dokter Peri, Xiao Yan tersenyum, menyentuh hidungnya dan menggoda, awalnya, aku bermaksud untuk menjatuhkanmu dan jatuh sendiri. Tetapi melihat kepercayaan diri Anda, berada di sisi yang aman, saya lebih baik mengabaikan gagasan ini. Petik 2. Mendengar ini, Dokter Peri mendengus dan menatap Xiao Yan dengan tajam. Dia tidak menyangka bahwa orang ini benar-benar memiliki ide seperti itu. Apakah kamu ingin aku mencobanya sekarang? Mengambil langkah ke depan, Xiao Yan menatap posisi berbahaya dari cabang-cabang aneh sebelum memiringkan kepalanya dan bertanya. Lupakan, kami sudah jauh dari cukup lama. Jika kita tidak kembali, Muli akan curiga. Tim pemetik ramuan obat akan menginap di Magic Beast Mountain Range selama 1 malam, jadi mengapa kita tidak datang malam ini? Sambil menggelengkan kepalanya, Dokter Peri menyuarakan pikirannya. Muli, dia tuan muda Wolf Head Mercenary Company, kan? Iya, Dokter Peri menganggukkan kepalanya sedikit, jelas tidak mau berbicara lebih banyak tentang orang ini. Setelah menatap Xiao Yan, dia dengan lembut bertanya, namamu? Xiao Yan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Dokter Peri mengangguk, berbalik dan berjalan menuju area hutan yang lebat. Menyaksikan sosok anggun perlahan menghilang ke dalam bayang-bayang, Xiao Yan hanya mengangkat bahu. Dia berbalik dan sekali lagi melemparkan pandangannya ke pintu masuk gua yang nyaris tidak terlihat dan dengan bersemangat melambaikan tangannya. Ketika dia berbicara dengan tentara bayaran di kota hutan, dia sangat tertarik dengan petualangan dan perburuan harta karun semacam ini. Jika bukan karena persetujuannya dengan Dokter Peri, dia akan segera meninggalkan kelompok dan mencari harta karun itu sendirian. Setelah tertawa pelan, Xiao Yan juga berbalik dan menuju ke area hutan yang lebat. Dia tidak menyangka bahwa jalan acaknya benar-benar akan memberinya hadiah yang begitu besar. Pada saat pasangan itu kembali ke pasukan, mereka menemukan bahwa tentara bayaran yang beristirahat sudah berkumpul dan menunggu. Dokter Peri, jika Anda hilang lebih lama lagi, kami akan mengirim orang untuk mencari Anda. Melihat Dokter Peri berjalan keluar dari kawasan hutan lebat, sesosok bergegas mendekat. Namun, langkah kakinya berhenti ketika dia melihat Xiao Yan muncul di belakangnya. Dia bertanya sambil tersenyum, siapa anak muda ini? Dia salah satu penjaga tentara bayaran. Aku kebetulan bertemu dengannya. Dokter Peri menjawab dengan acuh tak acuh sebelum melanjutkan dengan lembut, Tuan Muda Muli, ayo pergi. Masih ada jarak yang harus ditempuh sebelum kita tiba di tujuan. Baik. Pemuda yang disapa Tuan Muda Muli itu mengangguk sambil tersenyum. Dia menggeser tubuhnya dan membiarkan Dokter Peri lewat. Namun, ketika Xiao Yan berjalan melewatinya, dia mengulurkan tangannya dan menghentikannya. Menekan alisnya bersama-sama, Xiao Yan memiringkan kepalanya untuk menatap Tuan Muda perusahaan yang tampan dan bertanya sambil tersenyum, apakah ada masalah, Tuan Muda Muli? Hehe, aku tidak punya niat buruk. Anda seharusnya menjadi bintang 2 muda Douze, kan? Saya telah mendengar dari bawahan saya bahwa bakat Anda hebat. Sambil tersenyum, Muli perlahan bertanya. Saya hanya beruntung. Melirik senyum yang tampak hangat di wajah Muli, Xiao Yan menjawab dengan acuh tak acuh. Apakah kamu tertarik untuk bergabung dengan perusahaan tentara bayaran kepala serigala? Mercenary Company kami akan memberikan talenta luar biasa seperti Anda perlakuan istimewa. Bagaimanapun, hidup seseorang selalu dalam bahaya di pegunungan Magic Beast ini. Akan lebih baik jika seseorang merawatmu. Muli tertawa, 10 jarinya saling bersilangan. Mendengarkan upaya nyata Muli untuk merekrutnya, Xiao Yan menggosok hidungnya dan menggelengkan kepalanya. Dia menjawab, haha, maaf. Saya orang yang liar dan pemalas. Jika saya bergabung dengan perusahaan Anda, saya mungkin akan memberi Anda banyak masalah dan mengecewakan Anda. Petik 2. Itu tidak masalah. Adik kecil, jika kamu berubah pikiran di masa depan, kamu bisa datang mencariku kapan saja.
Posisi terhormat dari perusahaan tentara bayaran kepala serigala akan selalu terbuka bagi mereka yang kuat. Mendengar penolakan Xiao Yan, Muli tersenyum dan melambaikan tangannya dengan sikap yang menunjukkan ketidakpeduliannya. Dengan wajah minta maaf, Xiao Yan menghindari Muli dan bergegas kembali ke unit skirmisher di depan. Menonton Xiao Yan buru-buru bergabung dengan grup, mata Muli menyipit. Di kedalaman matanya, rasa dingin yang samar bisa terlihat. Terbukti, penolakan Xiao Yan telah menimbulkan kemarahan dalam dirinya. Anak laki-laki, saya harap Anda tidak mengganggu rencana saya. Kalau tidak, saya tidak peduli dengan pencapaian masa depan Anda dan akan membuat Anda tinggal di pegunungan Magic Beast ini selamanya. Muli mengepalkan tinjunya. Tidak hanya suaranya tidak mengandung kehangatan sebelumnya, itu sebenarnya dipenuhi dengan hawa dingin yang jahat. Setelah tentara bayaran beristirahat sebentar, mereka sekali lagi melanjutkan perjalanan. Rute yang mereka ambil kali ini jauh lebih tenang daripada yang sebelumnya. Sepanjang jalan, mereka bertemu dengan serangan Magic Beast 2 kali tetapi tidak menyebabkan terlalu banyak gangguan. Kelompok itu akhirnya tiba di tujuan mereka tepat ketika langit berangsur-angsur menjadi lebih gelap. Itu adalah cekungan-cekung yang ditutupi dengan banyak tanaman obat. Ada banyak jenis tanaman obat yang tumbuh di dalam cekungan-cekung. Aroma obat melayang di udara, yang setelah dihirup, akan segera memberi seseorang perasaan segar. Semuanya, mari kita mendirikan kemah di sini. Harap berhati-hati untuk tidak merusak tanaman obat di sekitarnya. Dokter Peri berbalik dan dengan lembut tersenyum kepada semua orang saat dia menyeka keringat dari dahinya. Mendengar kata-kata Dokter Peri, tentara bayaran di sekitarnya segera memberikan respon keras dan mulai dengan antusias mendirikan tenda mereka. Menonton bagaimana hanya sebuah kalimat dari Dokter Peri telah memotivasi tentara bayaran untuk bekerja keras, Xiao Yan diam-diam bersiul di dalam hatinya. Tampaknya posisi yang dipegang wanita ini di hati mereka jauh lebih tinggi dari yang dia harapkan. Sambil menggelengkan kepalanya, Xiao Yan melirik Dokter Peri yang mulai menginstruksikan tim pengumpul ramuan obat untuk menggali tanaman obat sebelum berkeliaran dengan bebas. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, cekungan-cekung memiliki energi yang jauh lebih kaya dan lebih murni dibandingkan dengan bagian luarnya. Ini telah memberikan kondisi yang diperlukan bagi banyak tanaman obat yang berbeda untuk tumbuh. Cekungannya sangat luas dan medan internalnya adalah sesuatu yang bahkan ribuan rumah obat belum sepenuhnya mengeksplorasi. Posisi saat ini yang diduduki Xiao Yan dan yang lainnya hanyalah jalur luar dari baskom besar. Xiao Yan menjelajahi ujung-ujungnya tetapi dia tidak menemukan bahan obat yang dia butuhkan. Dia dengan kecewa menggelengkan kepalanya dan melirik ke interior yang gelap gulita. Setelah keheningan singkat, dia akhirnya memilih untuk kembali dengan patuh. Dengan kekuatannya saat ini, ada bahaya di setiap bagian dari pegunungan Magic Beast. Ketika dia kembali ke perkemahan, banyak tenda putih sudah didirikan dan tentara bayaran sibuk dengan makan malam. Hal pertama yang dia perhatikan ketika dia memasuki kamp adalah Dokter Peri yang berdiri dengan anggun di tengah. Di sisinya adalah Muli, yang mengikutinya dari dekat. Selama waktu Xiao Yan menyaksikan pasangan itu, Dokter Peri dan Muli mengalihkan pandangan mereka kepadanya, tampaknya telah merasakan matanya. Ketiga tatapan itu berbenturan tetapi emosi di dalamnya sama sekali berbeda. Dengan senyum di wajahnya, Xiao Yan mengangguk pada keduanya sebelum berbalik dan menuju ke bagian dalam salah satu tenda. Melihat punggung Xiao Yan menghilang, Muli menghadap Dokter Peri dan dengan seringai berkata, kakak Xiao Yan tampaknya memiliki potensi pelatihan yang hebat dan kemungkinan akan memiliki pencapaian yang signifikan di masa depan. Mungkin, Dokter Peri tersenyum tipis, tidak menyangkal atau setuju. Aku akan pergi dan memeriksa bahan obatnya. Adapun pesanan di kamp, saya perlu merepotkan Anda Tuan Muda Muli. Dokter Peri tersenyum kepada Muli dan setelah melihat yang terakhir menganggukkan kepalanya, dia menuju ke tenda besar di tengah kamp. Muli menatap punggung anggun Dokter Peri sampai dia menghilang dari pandangannya. Akhirnya, dia dengan enggan mengalihkan pandangannya, mengepalkan tinjunya dan mengangkat sudut mulutnya untuk membentuk senyum aneh. Matahari perlahan turun di balik gunung dan kegelapan menyelimuti hutan. Bayangan dedaunan dan dahan bercampur dan membentuk bayangan binatang buas yang ganas. Mengikuti langit yang semakin gelap, kamp juga menjadi lebih tenang. Selain tentara bayaran yang berjaga-jaga, hanya derak lembut kayu bakar di bawah nyala api yang bisa terdengar. Di bawah kegelapan yang tenang, sebuah tenda tiba-tiba bergerak sedikit.
Bayangan anggun gelap diam-diam keluar dan diam-diam melarikan diri ke hutan gelap melalui celah di antara para penjaga. Tidak lama setelah sosok hitam itu pergi, bayangan lain keluar dari tenda lain dan mengikuti yang pertama. Titik 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 titik. Serigala melolong sesekali melarikan diri dari hutan lebat, menyebabkan tentara bayaran bergidik. Kedua bayangan yang terpisah jauh itu terus berjalan cepat, dengan mantap meningkatkan jarak mereka dari perkemahan. Dalam kegelapan, Xiao Yan mengangkat kepalanya dan dengan bantuan cahaya bulan yang redup, menatap sosok anggun di depannya. Dia mengejarnya, senyum tipis di wajahnya. Perburuan harta karun akan segera dimulai. Kegelisahan yang tersisa dalam kegelapan menghilang oleh kegembiraan pemuda itu. Bab 115, Bahaya di Pintu Masuk Gua. Di tebing terjal, dua bayangan muncul di bawah cahaya terang bulan. Bisakah kita mulai? Xiao Yan mengambil langkah maju untuk menatap ruang gelap gulita di balik tebing sebelum berbalik untuk tersenyum dan bertanya kepada dokter peri yang berpakaian ketat serba hitam. Sedikit menganggukkan kepalanya, dokter peri berjongkok untuk mengambil beberapa potong tongkat kering sebelum dengan cepat mengikatnya menjadi dua, membentuk dua obor. Dia menaburkan bubuk kuning muda di atasnya dan kemudian menemukan sumber api untuk menyalakan obor. Ambil ini. Menyerahkan obor kepada Xiao Yan, dokter peri sekali lagi mengambil seutas tali panjang. Dan melambaikannya pada Xiao Yan, tersenyum sambil berkata, sebagai seorang pria, kamu tidak akan membiarkan gadis lemah sepertiku menjadi garda depankan. Xiao Yan mengangkat obor dan menarik tali dengan sekuat tenaga, setelah memastikan tidak ada masalah dengan itu. Dia kemudian melirik ke arah dokter peri yang tersenyum, menggelengkan kepalanya, dan dengan dingin menjawab, ayo kita turun bersama. Aku tidak bisa tenang jika aku mempercayakan punggungku kepada seseorang yang sudah lama tidak kukenal. Kamu, apakah kamu benar-benar tidak memiliki kejantanan? Diragukan oleh Xiao Yan membuat dokter peri merasa marah. Biasanya, tentara bayaran yang dia temui agak belak-belakan dan lugas, dia jarang melihat seseorang seperti Xiao Yan yang berhati-hati bahkan terhadap gadis lemah seperti dia yang hanya seorang douse. Aku hanya punya satu nyawa dan aku tidak bisa bertaruh dengannya. Bertingkah seperti pahlawan di depan wanita cantik akan menempatkan diriku dalam bahaya terkekeh, sebaiknya lupakan saja. Xiao Yan mengabaikan dokter peri, nadanya tetap setenang air. Kamu, masih berencana untuk turun. Jika ada penundaan lagi, itu akan menjadi pagi. Xiao Yan memiringkan kepalanya saat dia tersenyum sambil bertanya. Pergi. Menatap senyum menjijikkan Xiao Yan, dokter peri hanya bisa menggertakkan giginya dan menginjak kaki kecilnya dengan penuh kebencian. Dengan senyum tipis, Xiao Yan mengikat tali ke sebuah pohon besar dan kokoh. Sekali lagi mengujinya dengan sekuat tenaga sebelum merentangkan tangannya untuk memberi isyarat agar dokter peri memasuki pelukannya, kemarilah. Aku punya tali sendiri, aku tidak butuh bantuanmu. Ketika dia melihat tindakan Xiao Yan, dokter peri tiba-tiba terhuyung mundur beberapa langkah, wajahnya yang menawan memerah dengan nuansa malu dan marah saat dia berseru. Baik-baik saja maka, Anda bisa pergi sendiri tapi saya ingin mengingatkan Anda bahwa tidak ada yang bisa menjamin bahwa tidak akan ada ular berbisa, kalajengking atau tikus, di bawah tebing malam ini. Xiao Yan dengan acuh tak acuh tersenyum dan berkata sambil mengangkat bahu. Kamu keparat. Anda pasti akan mati dengan kematian yang mengerikan. Petik 2. Sebuah bayangan hitam dengan ganas melemparkan dirinya ke Xiao Yan dan yang terakhir, mengulurkan telapak tangannya, meraihnya dengan tangannya. Melihatnya, dia menemukan bahwa itu adalah seikat tali yang awalnya ada di tangan dokter peri. Jika kamu berani mencoba bisnis lucu apapun, aku pasti akan meracunimu sampai mati. Setelah ancaman dokter peri, angin sepoi-sepoi bertiup ke arah Xiao Yan. Tak lama, tubuh yang lembut dan lembut menabrak pelukannya. Tubuh lembut dan lembut yang menabrak pelukannya terasa seperti juga menabrak lubuk hatinya, menyebabkan jantungnya bergetar tak terkendali. Mendesah dalam-dalam, Xiao Yan menekan api yang mengaduk di dalam hatinya. Xiao Yan mengulurkan tangannya untuk membungkus pinggang ramping yang pernah dia puji sebagai kualitas tertinggi. Dengan kedua lengan erat menarik pinggang lembut dan ramping ke arah dirinya sendiri, Xiao Yan sejenak kehilangan akalnya. Apakah kamu masih tidak pergi? Sama seperti Xiao Yan sedang menikmati kelembutan dan kelenturan yang indah itu, suara marah dokter peri tiba-tiba berkobar di telinganya. Maaf. Xiao Yan tertawa, namun, kata-katanya tidak mengandung permintaan maaf. Sekali lagi dengan erat menarik keindahan ke arah dirinya sendiri, ujung kakinya dengan ringan mengetuk tepi tebing.
Duo ini langsung terjun ke kegelapan gelap gulita yang ada di bawah tebing. Hembusan angin kencang menyerang telinga mereka, merentangkan pakaian mereka ke kulit masing-masing. Tangan kiri Xiao Yan memegangi dokter peri sementara tali yang terikat di sekitar tangan kanannya tiba-tiba ditarik. Kencang menyebabkan tubuh mereka yang jatuh dengan cepat perlahan-lahan melayang di udara. Setelah menghela nafas panjang, Xiao Yan menoleh untuk melihat ke bawah ke arah dokter peri yang memeluknya erat-erat yang menyebabkan dia tersenyum mengejek. Tatapannya beralih ke lingkungan yang gelap gulita, dengan lembut bertanya, bisakah Anda memberitahu di mana posisi gua itu? Saat dia mendengar Xiao Yan bertanya tentang hal-hal serius, dokter peri akhirnya meredakan ketegangan yang muncul dari bunga jumping. Tatapannya menyapu sekeliling saat dia bergumam pada dirinya sendiri sebelum menunjuk ke satu bagian kegelapan dan dengan lembut berkata, itu seharusnya ada di sana. Xiao Yan menatap ke arah yang ditunjuk oleh dokter peri, dengan ringan menganggukkan kepalanya dan mengingatkannya, dengan suara rendah, pegang erat-erat. Mendengar kata-kata ini, dokter peri agak ragu-ragu, namun ketika Xiao Yan melangkah dari dinding tebing dengan ujung kakinya dan sosok mereka sekali lagi dengan keras terlempar, dia buru-buru meraih pinggang Xiao Yan dengan waspada, membenamkan wajahnya ke dalam dadanya, merangkul. Ujung kaki Xiao Yan terus bergerak di sepanjang dinding tebing dan dengan bantuan gaya tarik dari tali, jarak antara keduanya dan gua berkurang. Lempar obornya. Sekali lagi memperpendek jarak, Xiao Yan berkata dengan suara rendah sambil memiringkan dagunya ke arah titik gelap di kejauhan. Oh, wajah menawan itu sedikit mengangguk mengerti saat dokter peri membidik titik gelap dan melemparkan obor di tangannya ke arah itu. Obor dilempar ke dinding tebing saat percikan api memercik ke segala arah. Meminjam lampu kecil ini, Xiao Yan berhasil samar-samar melihat gua tersembunyi di kejauhan. Melihat bahwa mereka hampir tiba di tempat tujuan, Xiao Yan menghela nafas lega. Kemudian bulu-bulu di sekujur tubuhnya tiba-tiba berdiri saat peringatan melintas di benaknya. Ujung kakinya mendorong keras dari dinding tebing saat sosok Xiao Yan melesat keluar. Suara samar menembus udara terdengar di langit malam. Xiao Yan meminjam cahaya api yang belum padam untuk mengidentifikasi hal yang telah membuat serangan diam-diam. Ular tebing. Kulit Xiao Yan menjadi gelap saat dia meneriakkan nama ini dan ekspresi wajahnya tiba-tiba berubah agak jelek. Ular tebing, seperti namanya, adalah binatang ajaib tipe ular yang hidup di dalam tebing berbatu dan berada di peringkat satu dalam hal kekuatan. Jenis binatang ajaib ini menggunakan tubuhnya yang panjang seperti sayap untuk terbang di langit seperti elang, lebih jauh lagi karena binatang ajaib ini memiliki atribut batu, tubuhnya sekeras batu dan oleh karena itu senjata biasa hampir tidak dapat merusaknya. Pada hari biasa, bahkan jika Xiao Yan bertemu dengan ular tebing sendirian, dia akan berada dalam jalinan kemenangan yang tidak pasti. Namun sekarang, karena dia berada di udara sambil berpegangan pada dokter peri, dia tidak mungkin mencoba untuk melawannya. Jadi meletakkan alasan mengapa kulit Xiao Yan jelek. Ular tebing. Apa yang kita lakukan sekarang? Setelah mendengar teriakan ketakutan Xiao Yan, tubuh halus dokter peri bergetar saat dia buru-buru bertanya, dia juga telah mendengar informasi tentang binatang ajaib ini. Xiao Yan menyipitkan mata pada ular tebing kuning yang berputar di udara sambil menatap dingin ke arah mereka dengan mata segitiganya. Dia bergumam pada dirinya sendiri sejenak sebelum sebuah ide tiba-tiba datang dan dia bertanya dengan suara rendah, apakah kamu masih memiliki bedak yang dapat menyebabkan orang kehilangan kesadaran? Mendengar kata-kata ini, mata hitam legam dokter peri itu berputar, sesaat setelah dia mengangguk sebelum mengambil sekantong bedak dari dadanya dan menyerahkannya kepada Xiao Yan, dan berkata, hanya ini yang tersisa, gunakan dengan hemat. Xiao Yan mengambil tas dan menuangkan semuanya ke tangannya sebelum mencengkeram erat. Dia menatap Cliff Snake yang akan mulai menyerang. Dengan desisan lain, sayap sempit Cliff Snake mengepak. Dengan kilatan tak menyenangkan di matanya, ia menukik ke arah Xiao Yan. Di mulutnya yang besar, taring tajam bersinar dengan cahaya dingin. Dengan dingin menatap Cliff Snake yang semakin dekat, Xiao Yan mencengkeram tinjunya semakin erat. Cepat serang, idiot. Dalam pelukannya, melihat Xiao Yan belum bergerak, dokter peri buru-buru mendesaknya. Mengabaikan desakannya, Xiao Yan tetap diam, namun Douqi di dalam tubuhnya sudah mulai mengalir melalui arteri dan venanya. Mata pada ular tebing yang sudah hampir berjarak 10 meter dari mereka, dokter peri mencakar punggung Xiao Yan dengan marah, bajingan, aku akan terbunuh karenamu.
Tepat saat Cliff Snake berjarak sekitar 10 meter dari keduanya, Xiao Yan akhirnya bergerak. Tinjunya yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka dan di dalam telapak tangannya sebuah ki yang keras meledak, membawa bubuk putih. Seperti panah putih, itu menabrak Cliff Snake. Bubuk putih menabrak ular tebing, tiba-tiba meledak menjadi awan bubuk, menelan ular tebing di dalamnya. Gedebuk. Sesosok kuning berjuang dalam bubuk putih sejenak sebelum dengan kaku jatuh dari langit, menabrak lembah yang dalam. Menatap Cliff Snake saat menghilang ke dalam kegelapan, Xiao Yan akhirnya menghela nafas lega. Pada ketinggian ini, bahkan jika tubuhnya sekeras batu, itu juga akan berubah menjadi daging cincangkan. Xiao Yan mengangkat kepalanya untuk melihat bubuk putih yang melayang di udara. Sekali lagi melambaikan telapak tangannya, ki yang keras tiba-tiba mendorong ke depan, segera menyapu udara. Aku tidak percaya bahwa kamu memiliki keterampilan lain selain mengetahui cara menggertak wanita. Meskipun Xiao Yan agak curang dalam pertarungan itu, ketenangannya bahkan di tengah situasi berbahaya itu bisa terlihat dengan jelas. Bahkan Dokter Peri mulai merasakan tingkat rasa hormat yang baru untuknya. Tersenyum dengan tidak antusias, Xiao Yan akhirnya menggendong Dokter Peri di tangannya sambil perlahan turun ke suatu tempat di luar gua. Saat dia menatap pintu masuk gua, dia menemukannya tertutup rapat dengan puing-puing dan potongan-potongan kayu yang aneh. Alisnya berkerut dan segera setelah dia menggelengkan kepalanya tanpa daya, sepertinya ada putaran pekerjaan pahit lainnya yang menantinya. Xiao Yan perlahan membuka telapak tangannya, mengambil napas dalam-dalam, dia berteriak dalam benaknya, Fire Palm. Saat teriakan itu bergema di benaknya, kekuatan dorong besar menyembur keluar dari tengah telapak tangannya. Seperti angin kencang yang menyapu dedaunan yang jatuh, ia meniup tumpukan batu dan kayu yang pecah ke ruang gelap gulita di antara pegunungan. Setelah menyelesaikan tugas, butiran keringat dingin muncul di dahi Xiao Yan sementara napasnya juga menjadi agak tergesa-gesa. Di bawah penindasan pedang hitam pekat di punggungnya, jumlah doki yang bisa dia gunakan bahkan tidak 60-70% dari Ki Vortex. Setelah terengah-engah sebentar, Xiao Yan mengarahkan pandangannya ke pintu masuk gua yang sekarang sudah dibersihkan. Sekarang setelah puing-puing kayu dan batu hilang, meminjam cahaya bulan yang redup, Xiao Yan dan Dokter Peri akhirnya dapat melihat gua yang telah ditinggalkan oleh beberapa pendahulunya. Pintu masuk gua tidak terlalu lebar, paling-paling hanya bisa memuat sekitar 2 atau 3 orang sekaligus. Gua itu gelap tapi orang bisa melihat cahaya redup dari dalam, memberikan tampilan misterius. Di sekitar pintu masuk gua, ada banyak bekas pisau tapi mungkin karena perjalanan waktu yang lama, bekas pisau ini sangat samar. Jika bukan, karena penglihatan tajam Xiao Yan, mungkin dia tidak akan pernah bisa menemukannya. Kami akhirnya di sini. Tertawa kegirangan, Xiao Yan memeluk Dokter Peri. Dengan satu dorongan terakhir dari dinding tebing, kedua sosok itu terbang melintasi udara sebelum akhirnya mendarat dengan mantap di pintu masuk gua. Setelah mendarat, Dokter Peri dengan cepat melepaskan diri dari pelukan Xiao Yan sebelum mengukur pintu masuk gua dengan ekspresi kebahagiaan di wajahnya yang menawan. Ayo bergerak dan cari tahu hal-hal apa yang mungkin kita dapatkan, saya harap itu tidak mengecewakan saya. Xiao Yan dengan ringan tersenyum pada Dokter Peri dan memancing obor, dia memimpin jalan ke gua yang gelap gulita. Menatap bagian dalam gua yang gelap gulita, Dokter Peri agak ragu-ragu. Sesaat kemudian dia menghentakkan kakinya dan menggertakkan giginya sebelum mengejar.